Ya, pemirsa untuk membahas tema kita kali ini mengenai penerapan GCG dalam perusahaan BUMN sudah hadir di studio bersama saya Bapak Hendy Fahrudin, beliau adalah GCG spesialis. Ya, apa kabar Pak Hendy? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini bicara mengenai GCG, Good Corporate Governance. Ini sudah berulang kali kita bahas begitu ya, menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya ya kebijakan atau GCG ini diterapkan dalam mengelola sebuah perusahaan, swasta maupun nasional atau BUMN. Nah, bicara mengenai penerapannya, menurut pengamatan Pak Hendy setelah beberapa tahun terakhir, bahkan pemerintah sudah memiliki lembaga khusus begitu terkait dengan GCG. Nah, apakah sudah efektif begitu Pak Hendy? Iya, sebenarnya kan gini, yang pertama adalah corporate governance atau good corporate governance. Ini sebetulnya global awareness, kesadaran global terkait dengan terjadinya beberapa krisis yang disebabkan oleh mismanagement, misgovernance. Ya. Jadi perlu saya sampaikan juga, di Indonesia kan sebetulnya tonggak penerapan governance ini GCG itu ketika krisis 9798 ya. Pemerintah dengan dorongan lembaga-lembaga internasional sadar betul bahwa tidak pengelolaan perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ya. Jadi menyangkut transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan fairness. Kita sebut tarif lah. Jadi kenapa? Karena kalau perusahaan atau korporasi tidak dikelola dengan baik, dia bukan hanya mismanagement, tapi misgovernance, maka dampaknya sangat luas. Misalnya kita ingat krisis 9798, dana yang kita mesti keluarkan, rekap misalnya saja mencapai kurang lebih 650 triliun. 650 triliun. Dan persoalan hingga hari ini masih ada. Masih ada, betul. Jadi betapa besar cost you have to pay gitu ya. Kalau Anda tidak punya visi tentang governance. Jadi bicara governance ini konteksnya bisa dalam sebuah perusahaan saja, bisa antar perusahaan, antar pelaku atau industri lah bisa dibilang. Jadi governance di perusahaan, governance di industri. Dan ini semua menyangkut visi, komitmen para pengambil kebijakan sebenarnya. Nah, kalau penerapannya begitu sejauh ini menurut Anda sendiri Pak Hendy, apakah mungkin khusus untuk perusahaan BUMN sendiri, apakah semua perusahaan BUMN wajib begitu diwajibkan atau memang ini masih sekedar himbauan saja kalau? Iya, saya kira memang penerapan tata kelola atau governance korporasi di Indonesia itu didorong, didominasi oleh satu perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, public company. Yang kedua banking, karena banking ini highly regulated, ada aturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan. Yang ketiga BUMN, ada peraturan pemerintah Permen 01 yang mewajibkan semua BUMN, jumlahnya sekarang saya kira sekitar 119, itu wajib Pak. Wajib, dan kemudian ada aturan pula yang mewajibkan untuk dilakukan satu assessment. Nah, saya kebetulan salah satu pekerjaan saya itu melakukan assessment. Jadi menilai apakah penerapan ini sudah sesuai dengan standar. Jadi ada alat ukurnya, Pak. Nah, itu dia sejauh ini berdasarkan pengamatan assessment yang sudah dilakukan begitu. Nah, bagaimana kinerjanya begitu untuk penerapan GCG sendiri? Jadi dengan untuk BUMN sudah ada tadi SK 16 itu, ada alat ukurnya, kita assess. Apa yang di-assess? Yang pertama adalah komitmen. Jadi governance ini menyangkut komitmen dari pengelola perusahaan, direksi, komisaris, ya, pemegang saham. Jadi komitmen bisa kita ukur. Dan ini nomor satu, karena tanpa komitmen semuanya berikutnya akan menjadi relatively tidak terlalu berdampak. Ya. Yang kedua yang kita ukur menyangkut adalah pemegang saham atau RUPS. Sejauh mana pemegang saham atau RUPS ini mampu memayungi perusahaan itu untuk menerapkan tata kelola yang baik. Yang ketiga adalah aspek Dewan Komisaris yang mengawasi. Ini kan lagi musimnya nih pergantian komisaris di BUMN sekarang ini ya. Direksi juga hari-hari ini juga sedang terjadi pergantian. Nah, tiga ini jadi pemegang saham, kemudian Dewan Komisaris, direksi. Ini kan organ perseroan yang menentukan apakah perusahaan itu ingin cepat, ingin lambat, atau biasa-biasa saja, status quo. Ini penting. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ini juga penting buat pemerintahan baru ini untuk BUMN itu placement. Jadi menempatkan mereka-mereka yang terbaik untuk menjadi mandor ya, menjadi nakhoda. Anda bayangkan sebuah kapal kalau nakhodanya tidak paham. Contoh,
Berarti right man in the right place seharusnya begitu ya Pak. Nah ini seperti apa mungkin sebaiknya mekanismenya seperti apa kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu sebentar Pak Hendy. Ya pemirsa Academic View akan segera kembali usai jeda yang satu.